Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu SD Negeri 76 Kota Bengkulu sebagai Dewan Guru yang saya hormati, dan yang lebih utama lagi Ibu Nidi Yuliarni sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang saya hormati, dan tak lupa yang memang harus kita muliakan hari ini kepada Ibu Guru Armelita yang saya hormati juga sebagai pemateri hari ini untuk menyampaikan tentang budaya positif. Marilah sama-sama kita membuka kegiatan kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan salah satu guru kita sebagai peserta calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk memberitahukan kepada kita, iya, untuk menyebarkan kepada kita, untuk menyampaikan kepada kita tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif, khususnya di SD Negeri 76 Kota Bengkulu, bagi kita maupun bagi peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, 30 menit ke depan nanti mohon perhatian dan mohon bantuannya agar pelaksanaan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon bantuannya untuk memberikan sambutan dan pengantar pada kegiatan ini. Kira-kira waktunya 3 menit ya Bu ya. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita CGP angkatan ke-7 yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif, dan Dewan Guru Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang berbahagia. Hari ini kita berbangga ya, kita bangga semuanya. Sekolah kita ada salah seorang CGP di angkatan ke-7 ini, di mana CGP ini mereka akan menjalani pendidikan selama 6 bulan. Di 6 bulan itulah mereka dibina, dididik ya. Jadi untuk mendapatkan bagaimana kita itu melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam artian merdeka itu adalah alur pembelajaran. Merdeka itu bukan seenak-enaknya saja, tapi itu merupakan alur pembelajaran, di mana tujuannya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita CGP angkatan ke-7 yang hari ini akan mendiseminasikan budaya positif, dan Dewan Guru Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 76 Kota Bengkulu yang berbahagia. Hari ini kita berbangga ya, kita bangga semuanya. Sekolah kita ada salah seorang CGP di angkatan ke-7 ini, di mana CGP ini mereka akan menjalani pendidikan selama 6 bulan. Di 6 bulan itulah mereka dibina, dididik ya. Jadi untuk mendapatkan bagaimana kita itu melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam artian merdeka itu adalah alur pembelajaran. Merdeka itu bukan seenak-enaknya saja, tapi itu merupakan alur pembelajaran, di mana tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi siswa kita. Siswanya tidak merasa tertekan, mereka bisa mengeluarkan kreativitas mereka, bakat dan minat mereka. Oleh karena itu, hari ini Ibu Rita sudah mengalami hampir 1 modul selesai, yaitu modul 1, di mana dia sudah mengalami modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Di akhir modul 1 ini dia harus mendiseminasikan apa yang telah dia pelajari, yaitu tentang budaya positif.
Budaya positif yang harus kita terapkan di siswa kita di dalam proses pembelajaran. Yang mana budaya positif ini berarti kita itu jangan berseuzon dulu terhadap peserta didik kita. Kita harus memberikan pandangan kita, semua anak kita itu baik. Pandangan positif kepada peserta didik kita. Nanti Bu Lita akan mendesiminasikan bagaimana budaya positif ini bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Semoga nanti ya Ibu Lita, apa yang telah Ibu Lita sampaikan nanti bisa diterapkan juga di kelas Bapak dan Ibu semuanya. Ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kita. Itulah kata orang, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Dulu proses pembelajaran dengan kurikulum yang lama itu yang baik. Zaman itu berkembang. Kemajuan teknologi ini yang harus kita perangi dengan juga menanamkan moral itu atau budaya positif itu yang harus lebih kuat lagi. Kalau dulu anak-anak itu memang karakternya sudah baik karena memang tidak banyak informasi luar. Televisi jarang yang ada, apalagi HP. Cuman ada TVRI, itu pun siarannya bagus semua. Kalau sekarang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah memberikan program pendidikan guru penggerak ini, yang mana kita akan diberikan ilmu. Yang mana sekarang ilmu itu tidak ada lagi sekarang secara luring, memang semuanya secara daring. Mudah-mudahan nanti di angkatan 8 ada juga lagi ya yang lulus, nanti akan banyak lagi. Oleh karena itu hari ini mungkin sekian dulu sambutan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, harapannya ya semuanya bisa menerapkan di kelasnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDSD untuk bisa menyampaikan dan mensosialisasikan kepada kita semua tentang budaya positif. Kepada Ibu Armelita saya persilakan. Ibu Armelita mungkin waktunya 20 menit atau 15 menit ya. Nanti ada 30 menit ya. Jadi nanti 10 menit kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya sedikit menyampaikan ilmu yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Baiklah, ini materi kita tentang menyebarkan pemahaman dan pendalaman penerapan budaya positif. Nah, jadi selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita SD Negeri 76 Kota Bengkulu. Sebelum masuk ke materi ini, tadi kita akan belajar tentang budaya positif ya. Nah, untuk mencapai budaya positif itu, kita akan mengetahui dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka ini menekankan kepada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja sih filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama itu adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini maksudnya adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik alam dan zamannya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid ya, jadi berpusat pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak. Jadi kita tidak dapat memaksakan anak keinginan kita. Kita hanya menuntun dan berpusat pada anak, menghamba pada murid itu. Lalu guru juga diibaratkan sebagai petani. Petani itu ya dia adalah seorang penanam ya. Seperti kita tahu, petani kan menanam padi dan yang lainnya. Jadi sekolah ini diibaratkan lahan atau tanah yang, dan murid diibaratkan sebagai benihnya. Kita sebagai petaninya, guru. Nah, petani ini hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Tidak bisa kita membuat
Benih misalnya benih itu adalah padi. Tidak bisa kita menanam padi itu tumbuh dia menjadi jagung. Apakah bisa Bapak Ibu? Tidak. Jadi karena itulah kita hanya menuntun agar padi yang kita tanam itu tumbuh dengan baik. Jadi dirawat dengan baik. Bagaimana caranya? Apa dipupuk atau mungkin membuang hamanya, seperti itu ya. Sama seperti kita sebagai guru. Lanjut. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ya. Lalu berbudi pekerti dan berkarakter. Budi pekerti atau watak atau karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitifnya, karsa, afektifnya sehingga menciptakan karya dan segi psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Jadi perasaan anak itu merupakan perpaduan ya antara kognitifnya, afektif dan psikomotor. Lanjut. Nah, di sini saya saat ini sebagai calon guru penggerak ya. Jadi nilai dan peran guru penggerak itu nilainya ada 5 ya. Nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri berarti kita harus siap untuk menambah ilmu kita. Itu mungkin kita mengikuti pelatihan, terus agar lanjut reflektif dia kita harus merefleksi diri, merefleksi diri kita di mana kelebihan dan kekurangan kita. Inovatif ya tentu saja kita harus memiliki pemikiran yang ke depan biar kita memiliki inovasi yang baik. Dan yang keempat itu kolaboratif. Kolaboratif itu kita mampu untuk berkolaborasi dengan teman, dengan murid dan seluruh warga sekolah. Lalu yang terakhir itu berpihak pada murid. Kita harus berpihak kepada murid, berpusat pada murid ketika kita mengajar, tidak dapat memaksakan kehendak kita. Nah, sebagai peran guru penggerak ini itu ada 5 juga. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita dapat memimpin pembelajaran ini dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu kita juga harus berperan menjadi coach bagi guru lain. Ya, kita dapat membantu teman untuk membimbing mereka, lalu mendorong kolaborasi. Ya, kolaboratif tadi kan dari peran nilainya itu kan ada berkolaborasi, bergabung. Jadi kita harus dapat menimbulkan dorongan untuk teman-teman kita dan yang lainnya juga untuk berkolaborasi, lalu mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Itulah makanya kenapa di dalam PMM juga sudah kita lihat ya, ada tentang komunitas praktisi. Nah, kita memang diharuskan untuk bisa menggerakkan komunitas praktisi ini ya. Nah, untuk agar tercapainya yang pemikiran tadi, pemikiran KHD, lalu nilai dan peran guru penggerak, maka ada yang namanya tahapan bagja. Ya, tahapan bagja ini berfungsi juga untuk ketika kita buat visi, ya. Nah, jadi dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi. Jadi tidak hanya langsung saja kita bergerak untuk melakukan semua hal yang disebutkan tadi ya. Jadi ada perlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi ini dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Jadi saya memang sangat mengharapkan sekali kerjasama dari Bapak dan Ibu guru untuk
mewujudkan visi dalam langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja itu ada 5. Itu yang pertama itu buat pertanyaan. Terus setelah kita buat pertanyaan, nanti kita ambil pelajarannya, lalu kita gali mimpi apa yang ingin kita wujudkan itu. Terus kita jabarkan rencana atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir tentu saja kita mengatur eksekusi agar sesuai dengan rancangan yang telah kita tentukan tadi. Nah, ini dia budaya positif. Budaya positif, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif? Apakah sudah tahu Bapak Ibu? Yang bagaimana? Budaya yang baik. Budaya yang baik, oke. Ada lagi Ibu Resi? Budaya yang bernilai positif. Budaya bernilai positif, oke, bagus sekali. Jadi benar ya. Jadi budaya positif itu berdasarkan penerapan tahapan bagja tadi akan muncul pembiasaan positif di sekolah, ya, yang kita kenal dengan budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif ini juga dapat mendorong murid untuk berpikir sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, ya. Jadi atas dorongan kehendak mereka sendiri akan terwujud. Itu yang kita inginkan. Lanjut. Oh, baik nih tadi. Oke. Budaya. Nah, jadi di sini ya pengertiannya, budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, ya, tuh. Nah, oke, ini dia konsep utama budaya positif. Ada 7 konsepnya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan berbagai istilah di sini. Nah, akan saya perjelas lebih ini lagi. Nah, kita lanjut. Ini yang pertama ya. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, ya, yang selama ini kita dengar dalam kurikulum Merdeka itu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis dan mandiri yang terakhir ya. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kedua adalah disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih arti disiplin itu? Ada yang tahu? Arti disiplin. Dan bagaimana disiplin itu? Melakukan kegiatan secara terus-menerus. Melakukan kegiatan secara terus-menerus. Oke, ada yang lain? Disiplin sering kita dengarkan, kamu ini harus disiplin nak. Nah, gitu kan sama anak-anak. Kita mau menerapkan disiplin sama anak-anak, harus datang tepat waktu. Seperti itu kan selama ini yang kita tahu. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Lanjut. Nah, ini dia makna disiplin. Kalau dalam budaya kita itu
makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak harus patuh dengan kita itu peraturan kita, ya kan? Selama ini misalnya harus datang tepat waktu, jam 7 harus ada di sekolah, itu namanya disiplin. Itu menurut kita dan budaya kita. Nah, sebagai pendidik tentu saja ya, kita menciptakan, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu tujuan kita sebagai pendidik. Ya, lanjut. Nah, di sini ya, untuk disiplin positif ini maksudnya adalah disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kita tidak boleh memaksa anak, tidak boleh menghukum anak, tidak boleh mengancam anak, ya. Selama ini sering kita lakukan. Misalnya kamu kalau datang terlambat nanti akan ibu hukum keliling lapangan, ya kan? Nah, jadi kalau sekarang kita harus menerapkan disiplin positif, tidak menggunakan paksaan, tidak menggunakan ancaman, dan tidak menggunakan hukuman, tetapi atas kesadaran diri anak itu sendiri. Itu yang kita mau terwujud di sekolah kita. Lanjut. Nah, untuk itu manusia ya, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja sih manusia itu? Nah, yang pertama tentu saja kita butuh untuk bertahan hidup, ya kan? Kita makan, minum itu untuk bertahan hidup, ya. Lalu kita juga membutuhkan kasih sayang, ya. Kita pengen disayang oleh orang-orang dekat kita. Terus ada penguasaan. Kita juga memiliki kebutuhan untuk berkuasa, ya. Ada juga kebebasan. Kebebasan ya, kita ingin bebas melakukan apa yang kita inginkan. Mungkin mau jalan-jalan ya Bapak Ibu, atau mungkin mau sesuatu yang kita inginkan, bebas ya. Lalu kesenangan. Nah, itu ya, jadi ingin senang-senang. Ada keinginan kita, kebutuhan dasar kita, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia, ya. Nah, motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi ini ada, kita lihat di sini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, biasanya kita kalau ada hukuman kita akan menghindari ya. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi dia takut. Kalau tidak dihukum nanti dia tidak akan takut. Begitu kan? Nah, lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau diiming-imingi hadiah dan yang lainnya ya. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi dia biasanya, nanti kalau kamu bisa bangun tepat waktu, sama anak kita kan biasa kita bilang itu, nanti ibu kasih uang jajan banyak, begitu kan, diiming-imingi hadiah. Nah, jadi mereka melakukannya karena hadiah atau imbalan. Tapi itu berarti tingkatannya di atas yang tadi ya, hukuman. Yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ini karena kesadaran diri sendiri, bukan karena hukuman atau karena imbalan. Berarti ini yang baik, yang di atas hukuman dan di atas imbalan tadi ya. Nah, lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin itu akan gagal kalau kita menggunakan hukuman atau penghargaan. Ya, hukuman kenapa bisa gagal?
karena menyakitkan, ya. Bisa mungkin fisiknya, bisa mungkin hatinya, ya, perasaannya. Nah, dia merasa tidak nyaman, murid itu. Lalu ketakutan, muridnya takut karena akan dihukum tadi. Terus memaksa, ya. Lalu murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum tadi, dia berusaha, tidak bu, tidak benar itu bu. Jadi dia berusaha menyembunyikan kesalahannya. Nah, lalu muridnya akhirnya menjadi rendah diri. Tuh, ya, kalau hukuman. Penghargaan ternyata juga tidak bagus. Pikir kita selama ini bagus, ya, ternyata ada tidak bagusnya juga. Kenapa? Tidak efektif. Kalau tidak diiming-iming, tidak dikasih imbalan, dia tidak mau melakukannya, ya, tidak efektif berarti. Terus merusak hubungan. Misalnya kalau kita mungkin di kelas kan ada yang berprestasi, ada yang tidak. Kita lebih menunjukkan prestasi dengan memberikan imbalan, hadiah dan sebagainya. Nah, akhirnya kawan yang lain kan ada kecemburuan sosial, ya. Nah, terus mematikan kreativitas. Anak jadi tidak kreatif karena dia pikirannya hanya untuk imbalan saja. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Itulah mengapa kita tidak diperbolehkan lagi menyebutkan ranking di dalam rapot, karena anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kita tidak harus membanggakan yang dapat ranking 1 sampai 5. Karena bisa jadi anak yang mungkin rankingnya 10 atau 15 atau 20, dia memiliki kelebihan yang lain, ya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Terus yang terakhir, dia merampas hak dengan menghargai dirinya. Kita pikir menghargai dirinya dengan memberikan ranking dan memberikan imbalan, tetapi ternyata itu adalah merampas hak mereka. Begitu, ya. Lanjut. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ya. Yang pertama itu konsekuensi. Konsekuensinya penguatannya jangka panjang. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Jadi tetap kita monitor tiap-tiap ininya, ya, kegiatannya. Lalu ada juga stimulus respon. Tentu saja setelah kita berikan stimulus, kita pasti akan mendapatkan respon dari anak itu. Terus jadinya murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahannya, ya. Itu konsekuensinya. Kalau restitusinya, muridnya jadi bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ya. Jadi bukan hanya jangka pendek saja, ya, sampai dia berikutnya masa depan dia akan tetap pada ini identitas suksesnya. Terus murid menghormati dirinya dan juga orang lain, ya. Yang berikutnya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol. Jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid lebih bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Karena bukan karena hukuman dan ancaman tadi, ya. Dia kesadaran dirinya sendiri. Nah, tadi ada kita dengan istilah restitusi, ya. Kita lihat dulu konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Nah, pengertiannya dulu restitusi. Nah, restitusi itu adalah cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada dengan karakter yang lebih kuat pada kelompok mereka, ya. Jadi kita anak yang melakukan kesalahan kita panggil dengan cara restitusi. Ciri-ciri restitusi ini dia bukan menebus kesalahan, ya, tetapi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki hubungan. Terus tawaran, ya, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita memang akan mengubah karakter siswa, bukan tindakan dia yang ini.
Lalu menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, lanjut. Nah, ini dia ya. Ada sebuah perbedaan. Kita lihat perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini contoh kasus. Hukuman, biasanya kita kasih begini, gurunya menghukum siswa hormat bendera 10 menit, ya kan, di lapangan. Atau mungkin gurunya marah, nah muridnya jadi takut. Itu mungkin hukuman lain, berdiri depan kelas misalnya kan, depan kelas kaki diangkat, tangannya megang telinga. Itu biasanya kita lakukan dulu ya. Nah, kalau cara konsekuensi begini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berlipat-lipat. Misalnya salin tulis, aku tidak akan mengerjakan PR, aku akan mengerjakan PR dengan sebaik mungkin, sebanyak 100 kalimat sampai atau sepenuh halaman, begitu biasanya. Itu konsekuensi. Nah, lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, guru jadi tegas memang, siswa jadi menghormati. Terus ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini ya, jadi guru mengajak siswa berdiskusi, menanyakan keyakinan kelas dia bagaimana, apakah sudah sesuai dengan perilaku dia ini atau belum. Nah, jadi di sini jadinya guru terbuka dan siswa juga menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena ketakutan lagi. Ini dia, ada 5 posisi kontrol restitusi. Itu ada sebagai penghukum, terus ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, itu apa saja kita lihat di sini ya. Kalau penghukum, kasusnya masih sama ya, sering tidak menjaga PR. Penghukum itu biasanya begini kata-katanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kita menghukum anak murid begitu. Kalau pemberasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu